Dr. Saiful Kurniawan. Beliau ini salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bondowoso. Tapi aktivitas utamanya itu adalah sebagai seorang ustadz kiai yang mengisi beberapa majelis taklim, dan khususnya beliau punya yayasan Al-Mihrab Foundation di Bondowoso. Seorang ustadz dan kiai yang paling sering saya kenal dari sosok beliau ini adalah sebagai seorang sosok praktisi tibbun nabawi. Di antaranya adalah sebagai ahli ruqyah. Kronologis saya itu menjadi seorang peruqyah itu sebetulnya itu otodidak. Ada orang yang sakit, tiba-tiba datang kepada saya maksa untuk minta ruqyah. Benar ya, belum pernah punya pengalaman. Ya. Nah, karena keterpaksaan dia maksa, akhirnya hati saya juga luluh. Ya, tentu dengan keterbatasan ilmu saya bismillahirrahmanirrahim mencoba. Tiba-tiba Ustadz reaksi. Ya. Reaksinya tuh. Baik. Awalnya Ya. takut saya. Jangan macam-macam, akan saya bunuh kamu. Ya. Akhirnya setelah saya negosiasi, kemudian jinnya saya gertak, ternyata dia nangis. Nah, sejak itulah Ustadz, alhamdulillah orang yang saya ruqyah itu sembuh. Alhamdulillah sejak itu banyak yang datang ke rumah minta ruqyah. Ruqyah itu diambil dari kata roko ya, ruqyatan. Ya. Berarti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang yang mempunyai keluhan penyakit. Ya. Baik penyakit medis ataupun non medis. Ya. Jadi ruqyah itu adalah salah satu contoh pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kira-kira penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh ruqyah ini, Ustaz? Baik, Dr. Imad. Jadi ruqyah itu bisa mengurangi penyakit medis. Ya. Contohnya misalkan stres. Ya. Kemudian galau. Ya. Kenapa bisa mengurangi? Karena dengan ruqyah itu dibacakan ayat suci Al-Quran dan hatinya menjadi tenang. Ya. Kemudian yang nomor 2, ruqyah itu juga mampu mengobati penyakit non medis. Non medis. Ya. Contohnya seperti apa? Itu yang paling kena pengasihan. Ya. Nah, ini ada ceritanya Ustadz. Baik. Mohon maaf saya ceritakan, ini ada salah satu putri seorang tokoh agama datang ke rumah saya. Ya. Itu sudah bolak-balik, kalau saya dihitung itu 20 kali tunangan tapi gagal terus. Gagal. Ya. Akhirnya datang ke rumah, setelah saya mengadakan prosesi ruqyah, ternyata dia itu histeris, menangis. Ternyata jinnya itu ngomong. Ya. Ternyata yang mengirim pengasihan itu adalah dari pulau seberang. Iya. Alhamdulillah dengan diadakan ikhtiar proses ruqyah itu secara perlahan, bertahap, alhamdulillah sembuh total, dan sekarang sudah menikah dengan salah satu tokoh agama, putra kiai dari Bantal Jember. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak. Oh, masya Allah ya. Berkah ruqyah ya. Iya, ruqyah itu. Gejala-gejala orang itu terkena sihir, jin, itu seperti apa? Jadi gangguan jin itu, dokter, jadi ada 3. Ya. Ada jin leluhur, jin nasab. Jin leluhur. Ya. Kemudian ada namanya jin amalan. Jin amalan. Oh ya. Karena amalan-amalan yang tidak syariah. Tidak syar'i. Kemudian ada jin kiriman. Nah, gejala-gejalanya itu paling rendah itu, Ustadz, itu biasanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran biasanya panas. Ya. Atau dingin seperti es itu. Atau tubuhnya gerak-gerak terus. Refleks. Tidak bisa dikendalikan. Iya. Atau pingsan. Iya. Histeris.
Dan yang paling frontal itu silat. Oh. Iya. Macan putih dan lain sebagainya. Iya. Nah, saya punya kitab namanya Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar. Baik. Nah, di sana dijelaskan, pernah salah satu riwayat itu dikatakan Sa'alat Ar-Rabi'atul Adawiyah. Iya. Rabi'ah Adawiyah itu bertanya Asy-Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i anil ruqyati, tentang bagaimana hukumnya ruqyah. Iya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata la ba'sa. Iya. No problem, tidak apa-apa. Iya. Tapi dengan catatan bacaan-bacaan tersebut harus mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Au bi asma'ihi, atau dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Atau zikir-zikir yang maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sumber rujukan kami. Selama meruqyah yang paling terkesan tuh gimana pengalamannya? Tahun kemarin itu tiba-tiba ada seorang mahasiswi Iya. itu ngeband nangis-nangis ke saya. Ustaz, saya bingung Ustaz. Loh, kenapa kok bingung? Ibu saya sekarang lagi ada di rumah sakit. Ya. Oleh rumah sakit itu divonis oleh batu empedu. Harus dioperasi. Iya. Nah, tiba-tiba sebelum operasi saya disuruh pulang dulu untuk puasa. Iya. Kan sebelum operasi puasa dulu. Nah, bawa rombongan ke rumah saya. Iya. Nah, setelah saya adakan prosesi ruqyah Ustaz, ternyata ibunya setelah saya ruqyah itu tidak reaksi apa-apa, hanya merasakan kepanasan saja. Iya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan ibu itu adalah medis, bukan non medis. Iya. Justru mantunya itu Ustaz, mantunya mahasiswa itu, suaminya, itu keluar masuk matanya merah. Kenapa? Yang gelisah, yang gelisah itu. Berefek di dia. Yang berefek itu adalah yang mengantarkan, matanya merah. Akhirnya dia bilang, Ustaz, saya ingin mukul sampean gitu. Oh, mohon maaf, sampean ada jinnya. Saya ruqyah. Setelah saya ruqyah, ternyata betul histeris dia. Histeris sampai pingsan, bahkan sampai muntah-muntah 3 kresek sampai penuh. Ya, sampaikan Ustaz, ketika sadarnya saya ini sudah sakit perut sekitar 7 tahun. Iya. Sudah pijat kemana-mana, mulai dari Bondowoso, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, dada ya. Cocok. Alhamdulillah kok tiba-tiba perut saya kok pas secara spontanitas langsung sembuh total. Saya bilang iya, soalnya dengan itu muntah sudah 3 kresek. Akhirnya saya ruqyah, kemudian saya pakai itu Khazinatul Asrar lagi, pakai metode air hujan. Tolong ibu ambil air hujan, dibacakan Al-Fatihah sab'ina marrah. Kemudian Al-Ikhlas sab'ina marrah. Al-Mu'awwidhatain sab'ina marrah, dan yang terakhir itu adalah ayat kursi sab'ina marrah. Ulang sudah. Tiba-tiba 1 minggu ngeband lagi Ustaz. Ustaz, ya gimana kondisi ibunya? Alhamdulillah sudah ada di ruang ICU katanya. Saya doakan mudah-mudahan ibu sampean itu berhasil operasinya. Nggak jadi operasi Ustaz. Lah kenapa? Itu medis, nggak jadi. Setelah dicek ternyata negatif. Oh gitu ya. Negatif, padahal seminggu sebelumnya oleh dokter divonis harus operasi. Setelah diruqyah, dibacakan metode air ruqyah, riwayat Umar Ibn Khattab itu. Riwayat Ibn Khattab pakai metode air hujan, ternyata subhanallah dengan biqadaratillah, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masa 1 minggu minum terapi air hujan, alhamdulillah bisa menyembuhkan, bahkan negatif Ustaz.